Selamat pagi, Dewan Juri yang saya hormati. Saya, Putri Utami Armidianti, selaku pembicara pertama Tim Pro, menyatakan setuju dengan mosi perdebatan kita kali ini, yakni Dewan ini akan mengenakan pajak tinggi terhadap perusahaan manufaktur yang melakukan otomatisasi terhadap sebagian besar kerjanya. Dengan kata lain, otomatisasi adalah penerapan teknologi, program, robotika, atau proses untuk membuat produk dengan input manusia yang minimal. Sebelumnya akan saya pertegas makna pada mosi perdebatan kita kali ini. Otomatisasi yang dimaksud dalam mosi ini adalah ketika perusahaan menggantikan lebih dari 50% kerjanya dengan mesin, robot, atau sistem berbasis teknologi, sehingga peran manusia menjadi sangat minim dalam lini produksi. Kemudian, yang dikenai pajak tinggi adalah perusahaan manufaktur, yang mana perusahaan manufaktur yaitu industri yang memproduksi barang dalam skala besar. Sementara pajak tinggi bukan berarti pajak yang akan mencekik bagi perusahaan yang dikenai, tapi menjadi sebuah instrumen keuangan yang mewajibkan perusahaan untuk menyisihkan sebagian lebih besar dari keuntungannya sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang tentunya proporsional. Dewan juri yang saya hormati, kemajuan teknologi memang membawa banyak manfaat, tapi yang tidak boleh kita abaikan adalah biaya sosial yang akan ditinggalkan. Ketika mesin menggantikan manusia, perusahaan akan lebih untung, tapi masyarakat akan kehilangan pekerjaan, pendapatan, bahkan harga dirinya. Masalahnya bukan pada otomatisasinya. Masalahnya terletak pada ketimpangan yang diciptakan dari otomatisasi bila tidak diimbangi dengan regulasi yang jelas dari pemerintah. Pekerja bukanlah barang sisa yang bisa dibuang begitu saja saat perusahaan tak lagi butuh. Ketika mereka dilepaskan tanpa perlindungan, maka otomatisasi bukan menjadi alat bantu manusia, tapi alat seleksi yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Sebagai tim pro, tentunya saya tidak ingin menghapuskan otomatisasinya, tapi saya ingin ada tanggung jawab yang seimbang atas dampak yang ditimbulkan dari penerapan otomatisasi. Maka dari itu, tim pro memiliki mekanisme sebagai berikut. Yang pertama, negara menerapkan atau menetapkan ambang otomatisasi, misalnya 50% sebagai batas dominan. Kedua, perusahaan yang melampaui batas dominan tersebut akan dikenai pajak tambahan yang proporsional terhadap skala otomatisasinya. Ketiga, pajak tersebut akan masuk ke dalam dana publik yang akan dialokasikan untuk berbagai kepentingan sosial masyarakat. Yang pertama, sebagai pelatihan keterampilan baru bagi eks pekerja. Dua, dana dialokasikan sebagai bentuk dana intensif bagi usaha padat karya. Ketiga, dana dialokasikan untuk perlindungan sosial bagi pekerja yang terdampak dari adanya penerapan otomatisasi tersebut. Maka dari itu, ini bukanlah sistem yang akan menekan perusahaan, tapi sistem yang memastikan bahwa efisiensi tidak dibangun di atas penderitaan. Dewan juri yang saya hormati, tim pro memiliki argumentasi bahwa pajak tinggi adalah bentuk konsekuensi atas keuntungan yang diperoleh tanpa keseimbangan sosial. Ketika perusahaan mengotomatisasi besar-besaran, mereka memperoleh keuntungan finansial luar biasa, tapi diiringi dengan kerugian sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat. Banyak pekerja yang kehilangan pekerjaannya, kehilangan penghasilan dan nafkahnya. Maka wajar jika negara mengenakan pajak tinggi sebagai sebuah konsekuensi. Perusahaan yang dulunya menggaji ratusan pekerja, kini hanya mengandalkan sistem otomatis. Biaya operasional menurun, produksi meningkat, dan margin keuntungan melejit. Tapi ratusan orang kehilangan penghasilan. Sementara itu, negara tentunya harus tetap menanggung beban pengangguran.
Tanpa adanya regulasi yang jelas, yakni regulasi pajak tinggi, perusahaan mengambil nilai dan sistem sosial tanpa memberikan timbal balik bagi masyarakat dan kehidupan sosial. Mari kita bayangkan ketika pabrik sepatu yang dahulu menyerap 800 pekerja, setelah adanya otomatisasi tinggal 100 orang yang akan dibutuhkan. Keuntungan perusahaan tentunya akan naik, produksi harian 2 kali akan lebih meningkat, tapi 700 kepala keluarga akan kehilangan nafkah, penghasilan, dan pendapatannya. Bayangkan Dewan Juri yang saya hormati, dampaknya pada ketimpangan ekonomi, dampaknya bagi pekerja yang misalnya sudah memiliki keluarga, sudah memiliki anak yang harus dinafkahi, yang harus dibiayai pendidikannya supaya mereka bisa menyusun masa depannya. Akan seperti apa masa depan anak-anaknya ketika pekerja ini tidak ada yang menanggung biaya hidupnya? Maka dari itu, sistem penerapan pajak tinggi terhadap perusahaan manufaktur yang menerapkan otomatisasi merupakan sistem yang sangat baik untuk diterapkan oleh pemerintah dan sistem yang sangat efektif untuk diterapkan oleh pemerintah. Pajak tinggi bukanlah menjadi hukuman, tapi koreksi atas keuntungan yang diperoleh dari hilangnya peran manusia dalam sistem produksi. Mari kita analogikan otomatisasi seperti seseorang yang menggantikan semua kasir di minimarket dalam sebuah mesin self-service. Pemilik toko tidak lagi perlu membayar gaji, tidak lagi perlu untuk melatih karyawan, tidak perlu memberikan jaminan kesehatan. Tapi bayangkan jika 10 minimarket di satu kota melakukan hal yang sama, maka puluhan pekerja kehilangan pekerjaan. Banyak masyarakat yang kehilangan kesejahteraan sosialnya. Maka dari itu, mesinnya boleh tetap jalan, tapi pemiliknya harus tetap menyisihkan sebagian keuntungannya untuk mereka yang tergantikan. Perlu saya tegaskan kembali bahwasannya otomatisasi bukanlah musuh dari tim pro, tapi tanpa regulasi penerapan pajak tinggi, otomatisasi bisa menciptakan jurang yang sangat dalam antara mereka yang memiliki akses terhadap teknologi dan mereka yang tidak. Perusahaan tidak bisa mengambil efisiensi dan keuntungan, lalu membiarkan negara dan masyarakat membangun bebannya sendiri. Karena pajak tinggi adalah sebagai bentuk dari tanggung jawab. Dan selama perusahaan tetap beroperasi dalam masyarakat, maka mereka punya kewajiban untuk membayar kembali kepada masyarakat yang mendukung mereka. Itulah mengapa mosi ini layak untuk didukung. Sekian, terima kasih.